Pisaunya ini sebelumnya ini sudah kita oles ya dengan antrakol. Lepaskan dulu. Oke, setelah lepas maka kita buat semacam gundukan ya, gundukan di atasnya seperti ini supaya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Melinda Busra. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman di seluruh Nusantara jalan-jalan ke kandang saya ya. Ada beberapa aglonema yang tampaknya harus kita potong batangnya karena sudah terlalu tinggi ya. Ini kebetulan ada di hadapan saya, ini barusan kita potong aglonema Big Papa. Nah, bagaimana keseruannya cara memotong aglonema versi rumah aglonema ya. Kebetulan di depan kita ini juga ada aglonema heng-heng ya. Dan ada kutu putihnya juga ya, kita akan bersihkan sekaligus. Jangan lupa kepada teman-teman seluruh Nusantara untuk like dan subscribe di YouTube channel Melinda Busra. Ayo kita ikutin. Nah, seperti ini ya, aglonema heng-heng. Batang ini terlalu panjang ya untuk aglonema heng-heng ini. Sebagian media tanamnya ya kita buang. Kemudian kita lihat apakah banyak sekali mata-mata tunas yang ada di batang aglonema ini. Ternyata banyak ya, ada 1, kemudian itu 2, banyak sekali. Pisaunya ini sebelumnya ini sudah kita oles ya dengan antrakol. Wow, ternyata ada 2 bonggol. Oke sahabat aglonema ya, mari kita perhatikan jika kita ingin memotong pucuk ya, karena ini resikonya sangat mudah sekali ya. Artinya tingkat pertumbuhannya lebih berhasil daripada kita menanam bonggolnya. Nah, ini sudah kita lakukan pemotongan ya, pemotongan kita lakukan pada saat batang segar sekali ya, seperti ini. Ya, kemudian kita ambil beberapa akar yang kira-kira produktif ya. Ini kan sangat produktif. Ini ada 1 yang tidak produktif, ini nanti kita buangnya. Gak apa-apa, jangan takut ya, nanti kita buang. Nah, kemudian aglonema ini kan terserang penyakit nih. Sudah diperhatikan dari awal ya, ini belakangnya ya. Kemudian warna daunnya juga agak kusam ya, ini kita selamatkan nanti. Ini ada kutu-kutu putih juga. Ini kutu-kutu putih ini kalau tidak cepat kita bersihkan maka dia akan merambat ke lainnya, ke batang dan daunnya. Nah, kemudian nanti kita bersihkan juga ini sebagian yang nempel-nempel serabut di batangnya ini ya, supaya terlihat lebih bersih. Kemudian nanti kita akan siram dengan air ya, air mengalir. Nah,
tentunya nanti kita akan beri. Yang pertama biasanya saya lakukan, ini kebiasaan aja sih ya, saya lakukan biasanya pertama saya lap dulu dengan tisu, kemudian nanti saya kasih betadine dulu ya, tapi sebelumnya kita cuci dulu ya. Nah, usahakan kita mencucinya pada air yang sedang mengalir ya, supaya terlihat bersih. Ini kita bersihkan di bagian tangkai-tangkainya, ini kan ada mata-mata tunas yang bakal akan muncul nantinya ya. Jadi kita bersihkan dulu sampai akar-akarnya kita bersihkan ya. Akar sangat segar sekali. Nah, setelah itu di bagian atas juga kita bersihkan. Nah, ini kan ada kutu-kutu putih ini, kita ambil saja, kita sobek. Nah, kemudian dari mulai batangnya kita bersihkan, bersih-bersih. Ini tanpa menggunakan apa-apa ya, air biasa ya, ini air biasa. Nah, belakang daun ini juga kita bersihkan. Ini di belakang daun inilah biasanya kutu-kutu sering menempel ya, perhatikan baik-baik. Kita pastikan semua daun ini bersih ya, di belakang daunnya ini bersih, tidak ada lagi kutu-kutu yang menempel. Ya. Nah, kemudian di bagian depan daun juga sekalian kita bersihkan supaya terlihat cantik. Contoh seperti ini ya, ini warna heng-heng. Warna heng-hengnya ini agak sedikit pudar warnanya. Ini diakibatkan karena kutu ya yang menempel di belakang daun. Oke, saya lihat sudah bersih. Tinggal persiapan kita memberikan obat merah dan antrakol ya, untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi pembusukan. Ini kalau menurut saya ya, ini lebih bagus dibuang aja. Nanti tunas yang ada di belakang batang ini, batang daunnya ini nanti akan tumbuh ya. Caranya begini, mulai dari samping ya. Nah, baru ini kita bersihkan. Ini kita bersihkan. Nah, kan ada mata tunasnya. Ini nanti akan tumbuh ya. Oke. Daunnya kita buang ya, karena sudah habis diserang oleh kutu. Ya, sahabat aglonema, tahap selanjutnya adalah kita bersihkan tadi bekas potongan ya, dengan menggunakan tisu sampai lendir-lendir dia itu keluar. Nah, kemudian yang kita potong tadi juga harus dibersihkan juga dengan tisu. Ada sebagian lendir yang keluar. Nah, agar pori-pori permukaannya ini tetap steril, terjaga, maka kita berikan dengan obat merah. Ya, kita kasih obat merah supaya dia cepat kering ya. Biasanya saya menggunakannya 2 kali ya. Nah, ini kebetulan obat sedikit aja. Yang penting dia menutupi permukaannya supaya cepat kering. Ya. Ini juga. Nah, kalau sudah seperti ini, biarkan dulu sebentar ya, biarkan dulu sebentar, obat merahnya ini akan menyerap ke dalam batangnya ya. Nanti mengering. Sebelum dia kering, kayak baal-baal gitu ya, sebelum dia mengering, nah baru kita kasih dengan antrakol ya. Antrakol yang jangan yang basah, antrakol yang bubuk ya, supaya dia prosesnya cepat menyerap antrakol ya. Ini kita diamkan dulu sekitar 5 menit lah ya. Oke, sahabat aglonema ya, ini sudah hampir 5 menit ya. Kita
perhatikan ini sudah mulai menghitam. Tadi kan agak hitam muda ya, sekarang sudah hitam pekat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sebelum dia kering, biasanya saya akan memberikan antrakol pada bagian permukaan yang telah dipotong tadi. Jadi dia meresap ke dalam, jangan dicairkan ya, dia akan meresap ke dalam sehingga dia menutup semua pori-pori yang ada di permukaan potongan tadi ya. Tujuannya adalah supaya lendir-lendir yang baru kita potong tadi tidak keluar lagi. Nah, setelah ini kita diamkan selama kurang lebih 25 menit lah. 20 menit sampai 25 menit. Nah, kemudian ya, bekas potongan yang sisa bonggol tadi ini juga kita kasih ya. Kita kasih supaya dia jangan sampai mengeluarkan lendir yang berlebihan. Karena lendir itu kalau keluarnya banyak kena air maka dia akan membusuk ya. Kalau yang bagian bawah ini insya Allah aman ya. Ini kita biarkan aja seperti itu. Kemudian kita kasih tambahan tanah sedikit ya. Ini sudah kita kasih pupuk juga. Ini pupuk Dekastart ya, sudah tambah subur dia. Kita kasih di pinggir-pinggirnya saja supaya akar-akar pembawa bonggol ini tambah subur dan tunas akan cepat tumbuh. Nah, oke sahabat aglonema, kalau sudah seperti ini ya, sementara kita teduhkan dulu di tempat yang aman ya, jangan dikenakan sinar matahari dulu ya. Nanti kira-kira kurang lebih 1 minggu bolehlah kita letakkan di tempat seperti biasanya ya. Nah, saya biasanya menyimpannya di tempat sungkupan ya, yang sudah kita buatkan sedemikian rupa ya. Nah, ini juga tanam sungkupan. Ini barusan kita potong juga ya, 2. Nah, kan lumayan hasilnya. Yang bagian atas ini hasilnya bisa kita jual ya. Ini bisa kita jual. Nanti kita tanam kembali. Tunggu kering dulu ya. Ini kedua jenis aglonema ini kita tunggu keringkan dulu. Nanti setelah kering baru kita tanam. Nah, bagaimana cara menanamnya? Nanti perhatikan baik-baik ya. Sahabat aglonema ya, ini sudah hampir 25 menit ya. Mungkin agak sedikit kering dia punya penutup daripada pemotongan tadi ya. Nah, sekarang kita mulai menanamnya. Seperti biasa kita masukkan dulu media tanam poros ya. Kemudian kita paskan dulu. Oke, setelah kita pas maka kita buat semacam gundukan ya, gundukan di atasnya seperti ini supaya potongan tadi dapat menyentuh media ya, dapat menyentuh media yang ini ya. Oke, kemudian agar lebih aman lagi saya melihat di kanal YouTube-nya Mekar Hudip ya, dia menggunakan abu gosok ya, abu gosok. Kita letakkan di atasnya sini, supaya tidak terserang hama ya. Karena abu gosok ini dia hama tidak suka dengan abu gosok ya. Nah, kemudian akar-akarnya ini kita rapikan baik-baik ya, Setelah sudah rapi ya, baru sedikit-sedikit kita masukkan media tanamnya dari media samping. Nah, kemudian seperti biasa sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita akan memberikan pupuk dulu ya, pupuk Dekastart slow release ya, 13.
Nah, kalau cara ini biasanya saya pergunakan, saya melihat contoh daripada channel YouTube-nya Semi Aglo. Jadi nggak apa-apa, yang baik-baik itu kita harus ikut, ya. Nah, kemudian pada saat menanam ya, ini kita pukul-pukul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya media tanam yang berada di seputaran akar bisa langsung menyatu. Oke, kemudian ada baiknya kita kasih lagi, ya, kita kasih lagi Metastar sedikit aja di bagian atasnya, di atasnya sedikit aja, jangan terlalu banyak juga, ya. Kelebihan pupuk ya. Nah, selanjutnya kita berikan lagi media tanam sampai dengan akar-akarnya semuanya sudah tidak terlihat, ya. Nah, mengapa ini kita tanam hanya sampai di sini? Karena ke depan saya ingin mencangkok lagi, ya. Perhatikan ini, saya ingin mencangkok lagi dari sini sampai ke, nanti akan saya potong lagi di bawah sini. Nah, yang di bawah itu kita potong, kita simpan lagi agar bisa tumbuh tunas baru, ya. Nah, ini mungkin kita tambah sedikit lagi, nanti sekitar 1 minggu, ya, 1 minggu ini kita cangkok. Oke, ini sudah selesai, ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai seperti ini, kita melakukan penyiraman, ya. Penyiramannya harus jenuh, ya, harus jenuh. Kita kocor dengan air. Nah, sambil dipegang batangnya, ini kita kocor aja. Kita kocor. Supaya dia merekap, ya, sampai air berubah menjadi warna putih, ya. Tuh, lihat di bawah airnya masih berwarna coklat karena ada sisa-sisa sekam fermentasi, ya, obatnya itu harus kita siram sampai jenuh, nanti sampai dengan air di bawah sudah berwarna putih bersih. Nah, jenis Big Papa ini memang tidak begitu rewel, ya, seperti jenis Aglonema yang lainnya. Dia tidak perlu membutuhkan media tanam yang bagus, ya. Artinya yang biasa aja dia bisa tumbuh. Big Papa ini selain mudah tumbuh, daunnya juga bagus, ya. Mahkota daunnya juga bagus. Oke, saya rasa sudah cukup, ya. Nah, setelah dikocor, kita taruh di tempat yang teduh, ya. Tuh. Sang ratu daun diteduhkan. Oke, sahabat Nusantara, cukup sampai di sini dulu, ya. Nanti di tayangan berikutnya saya akan publikasikan bagaimana cara merawat Aglonema biar warnanya tetap ngejreng, ya, seperti aglonema yang ada di kandang saya seperti ini. Terima kasih buat teman-teman di seluruh Nusantara yang sudah like dan subscribe. Dan sampai dengan detik ini, video channel YouTube dari Melinda Busra cukup berkembang. Oke, sahabat Nusantara, saya pamit. Melinda Busra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.